Halo pemirsa Unas TV, senang sekali saya Andrea Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Universitas Hasanuddin menggelar acara Fun Walk dalam rangka Disnatalis ke-68 pada Minggu 8 September 2024. Acara ini berlangsung di lapangan Gedung Teknik Lama yang terletak di depan Gor Unhas dan dihadiri oleh Pangdam 14 Hasanuddin serta seluruh sivitas akademika Unhas. Universitas Hasanuddin merayakan Disnatalis ke-68 dengan mengadakan acara Fun Walk pada Minggu 8 September 2024. Kegiatan ini dilaksanakan di lapangan Gedung Teknik Lama yang terletak di depan Gor Unhas. Acara ini turut dihadiri oleh Pangdam 14 Hasanuddin dan diikuti oleh seluruh sivitas akademika Unhas. Acara dimulai dengan fun walk bersama yang diiringi oleh penampilan marching band. Berbagai booth dan tenan turut meramaikan acara, diisi oleh para sponsor, media partner, serta direktorat dan subdirektorat Unhas. Tidak ketinggalan, setiap fakultas di Unhas juga turut berpartisipasi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita selesai melakukan fun walk dalam rangka Disnatalis Universitas Hasanuddin. Di antara tamu undangan yang ikut menyertai membersamai kami berbahagia jalan bersama keluarga adalah Panglima Pangdam 14 Hasanuddin. Silakan Pak Jenderal untuk menyampaikan 1-2 kata untuk kami di Unhas bersama seluruh masyarakat Unhas. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berjalan bersama. Fun walk Pak ya. Fun walk. Ya, yang kita cari kebersamaan dan kesehatan. Dan pada kesempatan yang baik ini saya mengucapkan selamat atas Disnatalis ke-68. 68 ya Universitas. Semoga ke depan banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional, pemimpin nasional. Amin. Universitas Hasanuddin keren. Sama-sama menggunakan nama Hasanuddin. Ya, Pang 14 ya. 14. Pangdam 14 Hasanuddin, Universitas Hasanuddin. Dan kami berdua yang punya bandara Hasanuddin. Dan kebetulan nama saya Hasanuddin. Oh, ini Prof Hasanuddin, ini wakil ketua majelis wali amr. Ya, nama saya Hasanuddin. Hasanuddin. Kalau nama Hasanuddin keren. Makasih Pak Jenderal ya. Makasih banyak. Makasih juga mitra. Fun Walk ini semakin semarak dengan penampilan tari kolosal yang dibawakan oleh puluhan mahasiswa Unhas. Selain itu, acara ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan, pembagian hadiah lomba, dan door prize serta berbagai hiburan lainnya. Kegiatan ini menjadi salah satu dari rangkaian acara Disnatalis ke-68 Unhas. Melalui Fun Walk ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan para peserta serta melahirkan tokoh-tokoh nasional di masa depan. Feni Septiani Samuel, Nurinur Hayati, Unhas TV. Pemirsa Departemen Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Unhas menggelar kuliah umum yang menghadirkan langsung Presiden of Kanagama University, Profesor Oguma Makoto. Dalam kegiatan ini ia membahas tentang kebudayaan Jepang serta filosofi nasi yang ternyata tak hanya sebagai bahan pangan, tetapi juga melekat dengan budaya Jepang. Rektor Kanagama University Jepang, Profesor Oguma Makoto, menjadi narasumber dalam kuliah umum yang diselenggarakan oleh Departemen Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Unhas. Kegiatan ini mengangkat topik budaya yang masuk ke Jepang serta perubahannya, dan yang tak kalah menarik, topik mengenai beras sebagai bagian dari budaya di Jepang. Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Senat Unhas pada Jumat 6 September 2024 ini, Profesor Oguma memaparkan Indonesia dan Jepang merupakan negara yang sama-sama mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Namun di Jepang, lebih dari sekedar bahan pangan, beras atau nasi juga berhubungan dengan perekonomian negara, bahkan kepercayaan masyarakat. 日本もインドネシアも同じお米を食べています。しかしお米は食べるだけではなくて文化を持っています。あるいは信仰とそしてお米の関係というのもあります。日本のこの文化の特徴、それをお米との関係でお話をいたしました。 Ya, jadi Indonesia dan Jepang sama-sama merupakan negara yang memakan nasi. Namun di Jepang, nasi itu bukan hanya sebagai bahan makanan, tapi memiliki budaya yang sangat banyak berhubungan dengan ekonomi negara ataupun dengan kepercayaan ataupun agama di Jepang. Terkait dengan hal tersebut, ia juga mengatakan bahwa ia melihat banyak siswa Indonesia yang memiliki ketertarikan dengan budaya Jepang.
Untuk menjembatani kedua negara ini, ia mengatakan ke depannya Jepang juga harus mendalami kebudayaan Indonesia, salah satunya dengan cara mengirimkan siswa-siswa Jepang untuk belajar di Indonesia. 今回インドネシアに初めて来ましたけれども、インドネシアの人たちがこれだけその日本に興味を持っているということは非常に大事なことだと思いました。 Jadi seperti yang telah diberitahu sebelumnya bahwa beliau pertama kali datang ke Jepang, beliau sangat merasa bahwa melihat siswa-siswa di Indonesia itu banyak yang memiliki ketertarikan terhadap budaya Jepang. Dan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting. これからですね、日本人もですね、やっぱりインドネシアの人といろいろ交流を深めていく必要があるというふうに私は考えています。 Jadi beliau berpikir bahwa kedepannya orang Jepang pun harus memiliki banyak hubungan dengan budaya Indonesia. Pertama kali datang ke Unhas, ia mengapresiasi kampus Unhas yang luas, serta semangat dan antusias para mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut. Kegiatan ini dapat menambah wawasan bagi para peserta, juga menjadi salah satu media untuk mempererat hubungan antara Indonesia dan Jepang. Ifasya Rahman, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Fakultas Farmasi Unhas akan menjadi penyelenggara Disnatalis ke-69 Universitas Hasanuddin tahun depan. Dekan Fakultas Farmasi berencana untuk menghadirkan artis yang populer, khususnya bagi kalangan anak muda, untuk memeriahkan perayaan Disnatalis yang akan datang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Disnatalis ke-68 Universitas Hasanuddin sukses digelar, dengan Fakultas Ilmu Budaya sebagai penyelenggara. Beberapa rangkaian kegiatan Disnatalis ke-68 adalah Seminar Internasional 4 Etos Yusuf, upacara Disnatalis, Fun Walk, hingga Malam Ramatama yang menghadirkan Deddy Dukun sebagai guest star pada tahun ini. Dalam acara Malam Ramatama yang digelar pada Sabtu malam 7 September 2024, juga turut diserahkan bendera Pataka dari Fakultas Ilmu Budaya sebagai penyelenggara Disnatalis Unhas ke-68 kepada Fakultas Farmasi sebagai penyelenggara Disnatalis Unhas ke-69 pada tahun yang akan datang. Bendera Pataka tersebut diserahkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Profesor Dr. Akin Duli MA, kepada Dekan Fakultas Farmasi, Profesor Dr. Retnat Marianti Andi Manggau, apoteker. Setiap fakultas akan mendapatkan giliran sebagai penyelenggara dalam kurun waktu 17 tahun sekali, mengingat ada 17 fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Nah, kebetulan waktu itu saya dan Pak Ketua kemarin itu, kami waktu itu wakil dekan sama-sama waktu farmasi FIB dulu terus farmasi. Jadi waktu itu saya wakil dekan 1, sudah pernah juga merasakan bagaimana menjadi ketua panitia itu ya. Jadi waktu itu dekan kami Prof. Eli dan saya wakil dekannya, dan memang saya yang dipercayakan waktu itu menjadi ketua panitia. Jadi mudah-mudahan insya Allah dengan pengalaman itu insya Allah mudah-mudahan kami dimudahkan untuk tahun depan. Alhamdulillah tadi Bapak yang mewakili Pak Iqbal Samad Swaib ya, yang mewakili gubernur itu ya kebetulan teman sekolah saya dulu di SMP dan SMA. Beliau sudah menjanjikan bahwa Malam Ramatama nanti akan dibantu oleh IKA Unhas. Alhamdulillah beliau sekretaris IKA Unhas, jadi beliau sudah menyatakan bahwa akan membantu kami. Jadi alhamdulillah sudah ada satu bantuan. Sudah agak lebih ringan sedikit. Ya. Nah, karena kami kan dari farmasi, jadi mudah-mudahan ya yang berbau obat atau bagaimana, dan produk-produk kami mungkin akan kami lebih menjual begitu dengan produk-produk kosmetik, makanan dan obat-obatan tradisional, mungkin itu yang kami akan tampilkan supaya membedakan ya. Jadi memang kemarin ada seminar, one day seminar Lontara Pak Bura, itu yang menghubungkan antara kami dengan FIB ya. Dekan Fakultas Farmasi Universitas Hasanuddin mengungkapkan bahwa dirinya juga pernah menjadi panitia penyelenggara Disnatalis saat dulu menjabat sebagai wakil dekan 1 Fakultas Farmasi. Dekan Fakultas Farmasi Unhas sebagai ketua panitia penyelenggara mengungkapkan terkait guest star yang akan diundang untuk Disnatalis tahun depan.
Saya kalau kita lihat kan kebetulan saya tidak tahu juga, alhamdulillah ada teman saya, kolega saya yang dari SMA 1 juga Semansa. Beliau kebetulan seangkatan dengan Fadli Padi ya. Jadi mungkin itu yang kita bisa itu karena kan memang teman sekelasnya katanya ya. Mungkin atau kita cari yang lebih untuk kelas anak muda anak muda mungkin. Nanti saya tanya karena dosen-dosen kami banyak yang muda-muda. Ya nanti saya tanya yang mana yang itu. Kalau saya sih ya sudah cocok dengan ini. Dari Dukun kebetulan waktu saya muda ini artisnya yang memang saya paling suka begitu. Tapi saya pikir bagusnya kalau lebih untuk ke kalangan anak muda mungkin ya supaya banyak mahasiswa yang ingin datang. Dalam upaya menarik perhatian kalangan muda dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan, Dekan Fakultas Farmasi berencana untuk menghadirkan artis populer yang digemari oleh generasi muda untuk Disnatalis ke-69 Universitas Hasanuddin tahun depan. Zara Sabita Sucheng, Zulkarnain Jumar Taufik, Unhas TV. Sebagai dua negara demokrasi besar di dunia, Indonesia dan Amerika Serikat terus merapatkan kerjasama, termasuk dalam isu ekonomi. Dalam forum bisnis Indonesia-Amerika Serikat, perusahaan Amerika Serikat diajak untuk menjajaki peluang kerjasama strategis di Indonesia. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif, hubungan kedua negara semakin mendekat. Selain menjadi mitra komersial dan strategis yang penting, AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Forum bisnis ini termasuk dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Menlu Retno Marsudi menegaskan pentingnya pemahaman budaya dan kapasitas negara sebagai kunci sukses berbisnis. As Indonesian part, we open our door for collaboration with any countries to realize the economic potential, of course. And therefore, the win-win paradigm must be prioritas in the US-Indonesia business relation. So what we need from the US is more investment and fewer trade barriers. Indonesia dan Amerika Serikat menaikkan status kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gedung Putih November 2023 lalu. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek. Di tahun politik 2024, dengan pilpres yang terjadi di kedua negara, pelaku usaha optimistis hubungan Indonesia dan AS akan terus kondusif untuk berbisnis dan investasi. We would love to see a trade agreement very soon between Indonesia and the United States because the Western world is where we're focused. As we say, we promote this Indonesian technology to the US, the West, and the rest. Namun yang tak kalah penting adalah membangun ekosistem dan regulasi yang konsisten dan ramah bagi investor. Yang paling kita lihat, yang paling penting adalah siapa sebenarnya key driver dari ekonomi, private sector. Policy design itu harus betul-betul predictable, sehingga mereka juga dengan nyaman untuk melakukan perhitungan investasi. Dari administrasi yang nanti akan berganti juga mendapatkan manfaat juga dari situ. Ada hubungan mutualis simbiosis antara private sector dengan pemerintah yang juga akan mengalami transisi. Akhir tahun 2024, Departemen Perdagangan AS akan memimpin misi perdagangan Smart Cities atau Kota Pintar dengan mengunjungi Jakarta, Denpasar, dan Nusantara, serta mengajak perusahaan AS yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masri, VOA.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.